Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elan Abdullah. Nomor induk mahasiswa 241218468 dari kelas FH 1A kelas sore. Di sini saya akan menjelaskan dari mata kuliah Ilmu Negara. Saya diberikan tugas untuk menjelaskan dan menjabarkan tentang pemilu. Ya, nanti kita akan menjelaskan tentang pengertian pemilu. Yang kedua tentang tujuan pemilu. Yang nomor 3 fungsi dari pemilu itu sendiri. Langsung saja pada pengertian pemilu. Pemilu adalah mekanisme di mana warga negara memilih pemimpin dan wakil rakyat secara langsung. Ini merupakan sarana untuk melaksanakan kedaulatan rakyat dan menjaga prinsip-prinsip demokrasi dalam suatu negara. Dalam konteks Indonesia, pemilu diatur oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang menetapkan bahwa pemilu dilaksanakan setiap 5 tahun sekali untuk memilih presiden dan wakil presiden serta anggota DPR, DPD, dan DPRD. Tujuan utama dari pemilu yaitu yang pertama, yaitu memberikan kesempatan kepada warga negara untuk menyampaikan suara mereka, itu haknya sebagai warga negara ya. Yang kedua, menciptakan pemerintahan yang representatif dan akuntabel. Dan yang ketiga, menjaga prinsip-prinsip demokrasi dan mendorong partisipasi politik. Selanjutnya, pemilu tersebut memiliki fungsi. Pemilu memiliki beberapa fungsi penting, antara lain yang pertama, melaksanakan kedaulatan rakyat dengan memungkinkan pemilih memilih wakil mereka. Yang kedua, memberikan legitimasi kepada pemerintahan yang terpilih secara demokratis. Yang ketiga, menentukan perwakilan rakyat di lembaga legislatif, nah ini untuk DPR. Yang keempat, menguatkan demokrasi dengan mendorong partisipasi politik. Yang kelima, memfasilitasi pergantian kekuasaan secara damai. Dengan demikian, pemilu merupakan elemen krusial dalam sistem politik yang memungkinkan masyarakat untuk langsung berpartisipasi aktif dalam menentukan arah dan kebijakan dan kepemimpinan negara. Ya, selanjutnya saya akan memberikan contoh-contoh kasus atau pelanggaran yang terjadi di pemilu, khususnya di tahun 2024, pemilu yang terakhir diadakan di Indonesia. Yang pertama yaitu dugaan kecurangan logistik. Lembaga Pemantau Pemilu, Demokrasi and Electoral Empowerment Partnership DIP Indonesia melaporkan bahwa terdapat banyak surat suara yang tercoblos, tertukar, dan hilang di beberapa tempat pemungutan suara. Kasus ini menunjukkan pelanggaran serius dalam pengelola logistik pemilu, di mana surat suara yang sudah dicoblos ditemukan di 8 TPS, termasuk kemarin yang booming yaitu di Kabupaten Garut. Yang kedua, contoh kasus yang kedua yaitu pelanggaran oleh Gus Miftah. Miftah Maulana Habibur Rahman atau Gus Miftah diduga melakukan pelanggaran pemilu dengan membagikan uang dan kaos bergambar Capres Prabowo Subianto dalam sebuah acara. Ini melanggar pasal 523 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Yang nomor 3, kasus Gibran Rakabuming. Gibran, calon wakil presiden, dituduh melanggar aturan pemilu setelah membagikan susu gratis di acara Car Free Day di Jakarta. Meskipun Gibran membantah bahwa ini merupakan kampanye, Bawaslu menyelidiki apakah tindakan tersebut melanggar ketentuan dari kampanye pemilu itu sendiri. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang dasar hukum dari pemilu. Dasar hukum pelaksanaan pemilu di Indonesia diatur dalam beberapa peraturan
perundang-undangan utama. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, yaitu tentang pemilihan umum yang menjadi landasan hukum utama untuk penyelenggaraan pemilu. Yang kedua, Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) yang mengatur teknis pelaksanaan pemilu, termasuk prosedur kampanye dan perhitungan suara. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, yang khusus untuk mengatur tentang pemilihan kepala daerah. Dasar hukum ini bertujuan untuk memastikan bahwa proses demokrasi berjalan dengan adil dan transparan, serta memberikan sanksi bagi pelanggaran yang terjadi selama penyelenggaraan pemilu. Mungkin itu saja yang dapat saya jabarkan tentang pemilu. Banyak kurang dan lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih.